Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan membahas tentang seputar dunia literasi. Tepat pada 4 Oktober 2002, Provinsi Banten genap berusia 22 tahun. Sebagai wilayah administratif, Provinsi Banten bisa jadi usianya masih relatif muda. Tapi sebagai persemaian budaya, Provinsi Banten ini sudah cukup panjang usianya. Dan berbicara tentang sejarah Provinsi Banten tidak hanya berbicara tentang kerajaan, kesultanan, kekuasaan, dan politik semata. Tapi berbicara Provinsi Banten berbicara tentang persemaian budaya yang lahir dari nilai-nilai ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia yang ada di dalamnya. Kita ketika berbicara Provinsi Banten, kita akan menemukan beberapa orang yang mungkin sangat ideal untuk menjadi teladan kita. Sebut saja orang seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ilmuwan, seorang ulama yang menjadi rujukan ilmu pengetahuan di berbagai dunia. Dan seperti apakah kondisi literasi di Banten hari ini? Dan kita akan merefleksikan sekaligus membincangkannya bersama salah satu intelektual muda dari Provinsi Banten, Prof. Bambang Kianes. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya terima kasih diundang di sini. Sudah cukup lama nggak ketemu sama Prof ini. Iya, udah 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya. Iya, pokoknya sebelum pandemi Mas sering ketemu. Jadi kita ulang tahun Banten ini yang keberapa nih sekarang? Ke-22, Prof. Ke-22 sebagai provinsi, oke. Iya, konon katanya kalau usia 22 tahun itu usianya anak-anak yang sedang semangat-semangatnya. Semangat-semangatnya. Sedang giroh-girohnya untuk mencari jati diri. Ya, walaupun kemarin sebelum ulang tahun ada kabar tak sedap. Apa itu karena indeks kebahagiaan konon katanya paling buncit. Ini karena kita jarang healing atau apa itu ya? jarang baca aja. Betul ya? Ya betul. Jarang baca ya. Ya. Karena kalau kita banyak baca itu kan mestinya banyak hal baru, kita bisa menemukan sisi lain dunia di luar Provinsi Banten. Jadi apa di buku yang ini yang saya tulis ini ada yang serat Banten rantai-rantai serat Banten cilik yang ditulis di Lampung itu. Ada orang yang karena tidak ada hiburan lalu dia menulis buku. Dia bilang karena nggak ada hiburan dan tidak ada buku maka saya menulis buku ini, gitu. Jadi ada suatu ketika orang Banten menganggap menulis buku, membaca buku itu sebagai cara untuk bahagia. Gitu. Oh, jadi ada ya, ada ya. Oh. Nggak tahu sekarang ada atau tidak ada. Tapi dulu ada. Kalau orang Banten sekarang katanya kalau pengen bahagia makan durian. Dibayarin itu lebih keren. Oke, Prof. Sebelum kita bahas tentang refleksi lah ya, kita pengen coba mengulik peristiwa-peristiwa masa lalu kemudian. Tapi sebenarnya saya tidak ingin terjebak pada obrolan masa lalu. Karena yang paling penting itu kan bagaimana kita menatap masa depan, gitu ya. Apalagi dunia konon katanya sekarang sudah berkembang ke era digital, bahkan di dunia itu sekarang sudah mengembangkan artificial intelligence, kemudian rekayasa genetik dan sebagainya. Tapi sebelum sampai ke sana, Prof, saya harus mengucapkan selamat atas dinobatkannya sebagai guru besar ilmu filsafat pendidikan. Rasanya gimana setelah jadi profesor sama sebelum jadi profesor? Bebannya nambah. Tiba-tiba banyak orang yang berubah sikap misalnya. Jadi lebih hormat, kan repot sekali itu. Iya, betul. Saya juga akhirnya sekarang jadi bingung nih harus mengundang abang atau sebagai apa ya, Prof? Padahal kan nggak ada rubahnya kan. Gelar profesor itu kan bukan jimat. Kalau jimat itu kita pakai langsung kita jadi kebal. Jimatnya nggak ada, kebalnya hilang kan? Iya, betul. Nah, 3-4 huruf Prof itu bukan jimat. Jadi penambahan pada sebelum nama saya tidak merubah apapun mestinya kan. Mestinya santai aja gitu. Tapi kan itu jadi modal sosial dong secara pribadi untuk ketemu dengan banyak orang. Iya sih, mungkin lebih didengar aja kali ya. Lebih didengar ya. Orang kemudian nganggap, oh ini Prof kayak gitu.
Mestinya nggak gitu. Dan tahu segala hal. Iya, padahal nggak tahu mah nggak tahu aja, nggak ada bedanya. Oke. Prof, kalau menjadi profesor itu sebenarnya itu memang dicita-citakan sejak kecil atau itu hanya sekadar proses perjalanan hidup saja? Enggak sih, enggak ada cita-cita. Kalau nulis buku itu cita-cita, baca buku itu cita-cita. Nenek saya itu cerita karena kami dari keluarga Nawawi itu, dari keluarga Nawawi Banten di Tanara sana. Nenek saya itu selalu cerita tentang hebatnya Nawawi ini, Syekh Nawawi ini. Yeah. Dia nulis bukunya ada yang ajaib, ada yang segala macam, pokoknya. Yang konon katanya lampunya dari itu ya. Tangannya jadi lilin sehingga tangannya lebih pendek ketimbang yang lain misalnya. Yeah. Mungkin cerita nenek ke cucunya. Nah karena itu cita-cita saya dari kecil cuma satu, baca buku dan menulis buku. Nah konsekuensi dari itu mungkin jadilah guru besar itu. Dulu sih enggak. Ya dulu sama juga mikir profesor itu harus nemuin sesuatu yang luar biasa, fantasi kayak gitu. Karena kalau kita waktu kecil kan orang-orang yang disebut profesor tuh dia menemukan sesuatu yang misalnya Alva Edison menemukan lampu, gitu. Terus Einstein menemukan teori relativitas itu ya. Atau di komik itu ada Profesor Lang Linglung kan. Iya. Pakai baju lab, kemudian kacamata, rambutnya botak dan dia linglung. Di serial Bobo ya. Iya. Gitu. Kalau Syekh Nawawi itu patut disebut profesor. Lebih patut lagi. Lebih patut lagi karena ada beberapa hal yang penting dari Syekh Nawawi itu. Ada beberapa tulisan ya yang ditulis di teman-teman kita di Banten ini bahwa di antara buku Syekh Nawawi itu sayangnya dia cuman syarah. Ya. Awalnya saya terpengaruh, sayang sekali dia hanya sekedar penjelasan gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama sebenarnya Syekh Nawawi itu disebut super profesor karena dia nulis syarah. Nah sekarang kita lihat kenapa nulis syarah itu penting. Islam itu kita bagi jadi berapa ya? Awalnya kita berislam itu dibiarkan begitu saja. Ya. Misalnya seperti di Jawa Tengah, di Yogyakarta itu ada Wali Songo. Siapa yang masuk Gapura, Al-Ghafur, karcisnya sekatenan, membaca 2 kalimat syahadat, maka dia udah Islam. Jadi kan Islam itu dibuat semudah mungkin. Ya. Nah, itu bertahan sekian lama ceritanya. Terus di abad ke-18, kira-kira abad 18 awal itu, di Mekah sana terjadi perubahan, ada Wahabi, ada gerakan kemodernan dan seterusnya kayak gitu. Terus para Alawi, para turunan Nabi yang dari Hadrami datang ke sini, ke mana? Ke Nusantara. Ini dia melihat loh kok berislamnya seperti ini. Maka ada namanya As-Suraimi kalau tidak salah menulis satu kitab namanya Safinatun Najah. Nah, Safinatun Najah itu yang kemudian disarah oleh Nawawi Al-Bantani menjadi Kasifatus Saja. Nah, saya mau membandingkan. Kalau yang di pesantren pernah ngaji Safinatun Najah, atau kalau kita mau lihat sekarang kitabnya Safinatun Najah itu, menurut catatan sejarah ulama yang ini sengaja membuat buku ini untuk awam agar mereka nggak usah mikirin lagi dalil, nggak usah mikirin lagi argumen, pokoknya sholat itu begitu, penuhi rukun-rukunnya maka Anda sah sholatnya dan seterusnya. Nah, isinya cuma pointer aja, belum ada penjelasan detailnya. Tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada penjelasan sama sekali. Lalu Nawawi ini buatlah Kasifatus Saja. Nah, Kasifatus Saja itu ngasih daging. Iman pada Allah itu apa? Al-Qur'annya dia masukkan ke situ, hadisnya dia masukin ke situ. Hadisnya ini loh dasarnya kenapa kita iman pada Allah. Argumennya dimasukkan di situ. Kaul ulamanya, pendapat-pendapat ulama yang mendukungnya dia masukkan ke situ. Nah, jadi syarah itu
nggak sederhana. Bukan hanya sekedar menjelaskan penjelasan orang saja ya, tapi Ya kan asalnya dari pointer. Kemudian menjadi sesuatu yang bunyi, argumentatif, dan memiliki dasar yang kuat. Itu kan susah. Karena metodologinya juga harus ditempuh ya. Harus ditempuh gitu. Itu kan susah kan, Iya, nggak mudah betul. gitu. Nah, saya mesti ngomong ini karena dalam bayangan saya sebelum mencoba membandingkan keduanya itu, iya ya cuma sarah. Iya. Kesannya kan sarah cuma gini. Kompilasi. Iya cuma itu. Oh ini gini. Ngutip orang doang ya. Atau kayak parafrase gitu ya. Iya betul. Kayak parafrase. Merubah kalimat-kalimat begitu ya. Kalimat-kalimat gitu. Ini enggak. Dia ngasih daging. Nah, dengan itu maka cara beragama orang Islam waktu itu yang tadinya didirect dengan Safinatun Najah itu, oh sholat harus begini. Nggak penting dalilnya ada atau tidak ada. Kemudian menjadi lebih ilmiah. Karena ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada argumennya, ada pendapat ulama dan seterusnya. Jadi strategi pemberian sarah yang dilakukan oleh Nawawi itu melengkapi pengetahuan keagamaan dan meningkatkan cara beragama yang tadinya cuma nurut, cuma ikut-ikutan saja, ikut-ikutan aja menjadi lebih intelektual. Berarti kalau misalnya kita mau kaji lebih dalam itu ya tradisi yang dilakukan Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kita bisa menganulir tuh apa tipologi yang dilakukan sama Clifford Geertz tentang santri abangan Priayi itu kan? Oh iya ya. Masuknya buku kitab-kitab model Syekh Nawawi ini sebenarnya melakukan evolusi pengetahuan keagamaan kita. Dan itu model penulisan sarah kayak gitu ditemukan pada sejumlah kitab yang lain. Kitab-kitab yang disarah oleh An-Nawawi itu lebih banyaknya misalnya puisi, nazom ya, nazom akidah, nazom tentang keimanan, nazom tentang sejarah. Nazom itu kemudian tadi kasih daging. Nah, kalau lihat itu maka keren banget tuh Nawawi. Yang dari sisi dia memberikan pengetahuan baru, dia keren. Tapi ada satu hal yang penting, strategi pemunculan dia itu keren. Bayangkan gini, kalau saya bukan siapa-siapa lalu menulis kitab, diterbitkan, tidak akan ada yang beli. Lu siapa ya gitu. Tapi kalau saya mensarah tulisan seorang ulama besar yang sudah tenar, maka kitab yang saya tuliskan akan dibeli. Nempel dulu lah ya. Nempel dulu, itu keren banget. Itu strategi marketing. Strategi yang keren. Iya. Yang kita nggak lakuin sekarang. Sekarang aja. Jadi sebenarnya ulama dulu juga sebenarnya agak futuristik gitu ya. Iya. Dia sadar bahwa dia belum dikenal publik, mungkin penerimaannya akan kecil. Tapi ketika dia nempel ke ulama-ulama yang sudah ternampak saat itu, akan lebih mudah diterima. Ya mungkin dari sisi cuan dia dapat gitu ya. Karena itu laku, dari sisi yang lain gagasan dia itu bisa diterima oleh publik lebih mungkin. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Belum ada orang yang berani ngomong ulama cari cuan. Ulama itu harus kaya. Kalau nggak kaya repot. Oh iya. Kemarin ada diskusi sama teman-teman muhadis itu teman-teman yang ahli hadis. Itu ada kaidah dalam ilmu hadis nyatakan muhadis itu pasti kaya. Muhadis itu pasti kaya. Muhadis itu orang yang melakukan rihlah, journey dari satu tempat ke tempat yang lain, cuma nanyain Assalamualaikum, saya dengar apakah ada hadis yang Anda riwayatkan, dari mana. Oh si Anu misalnya dari Mesir tiba-tiba harus ke Kufah, dia datang ke Kufah, dia nanya Assalamualaikum, saya datang dari sini mau nanyain bener nggak hadis ini Anda pernah riwayatkan dari itu. Jadi jalan-jalan keliling. Dan katanya mereka kaya raya. Karena setiap konsultasi walaupun tidak dipatok harganya ada aja yang enggak, dia nyari hadis bukan konsultasi. Nyari. Tapi nggak tahu gimana katanya setiap muhadis, orang yang melakukan penelusuran hadis itu pasti kaya. Bahkan katanya ada pengumpul hadis itu ketemu beberapa orang, misalnya saya datang ke Supri misalnya, kemudian
katanya punya hadis tentang ini, bagi dong, saya pengen melengkapi ini rantai sanadnya. Dia nggak mau. Dalam satu riwayat ada yang saya kasih duit deh, jadi dia membeli hadis itu agar diriwayatkan. Jadi si muhadis ini kaya. Iya, karena data itu kan. Iya, dia mau beli data gitu. Makanya Bejorga kemarin katanya beli data banyak. Nah, dia ngomong itu, dan karena itu dia ya di dalam salah satu di kitab kuning itu muhadis itu pasti kaya. Jadi ulama itu kaya mestinya. Sama harusnya penulis buku sekarang juga harusnya mestinya kaya ya. Strateginya salah. Jadi nggak kaya ya. Strateginya mestinya numpang nama kaya. Saya Nawawi kayak gitu. Prof, jadi dari perjalanan itu yang kemudian mendorong Prof untuk nulis buku dan selain ini ya, kalau buat kalangan teman-teman aktivis ini yang paling populer itu. Tapi setahu saya Prof juga nulis ensiklopedia ini Al-Qur'an itu ya, bacaan-bacaan surat. Itu sudah berapa jilid itu, Prof? Terhenti itu baru 10. Baru 10, kemudian terhenti. Mungkin ada waktu nanti nulis lagi. Itu terlalu cepat. Itu 2003 ya. 2003 itu orang belum peduli Al-Qur'an. Gitu. Harusnya datangnya itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Pada saat orang gemar ngaji Quran, tahfidz Quran, tahsin Quran, buku itu muncul, baru nyambut. Gitu. Saya terlalu cepat. Iya, mungkin Supri pengen nanya, Prof. Di buku ini salah satu yang menarik adalah ini juga menjadi bahan refleksi di kondisi hari ini itu ya. Di buku ini Prof itu berani mengatakan bahwa peradaban Banten itu pondasinya adalah peradaban literasi, peradaban buku itu. Nah, tapi kan kalau selama ini yang sering saya dengar itu ya, Banten itu ya peradaban perdagangan kekuasaan. Dan itu yang selalu dicerita. Tapi Prof justru punya perspektif lain bahwa Banten ini sebelum Sultan dinobatkan sebagai seorang raja, dia disantrikan dulu sama Sunan Gunung Jati. Iya, kalau bacanya dari keberadaan buku dan pengajaran yang dilakukan, maka kesimpulannya bisa sampai situ. Kalau kita lihat Babat Banten itu ada, di dalam kisahnya juga ada. Dalam kisahnya memang begitu. Sunan Gunung Jati ngajarin dulu, mewariskan buku dan seterusnya. Ya belajar itu menjadi fondasi awal. Lalu setelah jadi raja misalnya Hasanuddin itu, di situ ada kalimat bahwa siangnya dia menjadi raja, malamnya dia ngajar lagi di pesantren Pulau Sari itu. Nah, artinya dia tidak merupakan posisinya sebagai pengajar. Pengajar lebih penting daripada jadi pejabat, kira-kira gitu. Nah, itu kan unsur buku pengajaran itu ada di banyak tempat di raja-raja awal kerajaan Banten ini, nunjukin orientasi literasi yang keren. Bahkan yang saya belum masukin di situ, pada zaman Sultan Haji, kita kan jarang mengapresiasi Sultan yang satu itu ya. Iya, karena dianggapnya tanda kutip pemberontak gitu ya. Dalam Sultan Haji itu ditemukan catatan-catatan pengadilan di Leiden itu, proses pengadilan. Si Anu datang ke pengadilan, dihukumnya apa dan seterusnya, dan itu panjang sekali dari Sultan Haji sampai Zainal Abidin. Jadi dari abad 16 itu sampai 17-18 itu Banten itu katanya punya catatan kasus pengadilan di Banten. Karena di Banten itu sejak Sultan Tirtayasa kali itu ada satu posisi namanya Pangeran Kodi. Pangeran Kodi itu sebagai hakimnya ya, Mahkamah Agung atau apa, yang memberikan putusan, dan itu tercatat semuanya. Terdokumentasi ya. Terdokumentasi dengan baik. Si Anu nyolong ini hukumannya apa. Dan itu katanya yang paling lengkap di Nusantara ini hanya Banten. Pencatatan dokumen proses pengadilan. Jadi Sultan Haji yang dalam catatannya yang pertama kali paling banyak dari Sultan Haji ke sana. Artinya
bejatnya Sultan Haji adalah kan kita nggak menganggapnya dia bejat kayak gitu ya. Pemberontak. Pemberontak, dia berbeda dengan bapaknya kira-kira kayak gitu. Iya. Dia masih memperdulikan proses pencatatan. Kalau sekarang mungkin dia dinas kearsipannya ya. Iya, dinas kearsipan. Iya. Tapi kan proses literasi menurut saya adalah membaca, memahami dan menulis. Iya. Dan Sultan Haji melakukan penulisan. Bahkan kan kalau kita mau membaca Babat Banten itu sejarah Banten yang kemudian ditinjau oleh Husein Jadiningrat, itu kan hasil rekapannya Sandi Sastra dan Sandi Maya. Konon yang konon itu berfungsi sebagai kominfonya pada masa itu. Yap. Nah, tapi sebelum kita membahas ini, kita jeda pariwara berikut ini. Oke, terima kasih. Oke, Prof. Tadi kita sampai ke soal kalau kita membaca tentang Babat Banten itu kan konon itu diceritakan sama Sandi Maya kemudian ditulis oleh Sandi Sastra itu. Yep. Apakah itu juga bagian dari memang tradisi literasi yang ada pada saat itu? Karena kan itu semacam kominfonya kerajaan ya pada saat itu, karena menginformasikan seluruh peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah itu apa yang bisa kita ambil dari tradisi itu? Pada Babat Banten itu memang ada Sandi Maya, Sandi Sastra. Tradisi yang bisa kita ambil dari situ adalah atau gini, konteksnya si penerima ini akan menjadi abdi negara. Lalu dia mendapatkan pelajaran uraian tentang sejarah. Artinya yang kita bisa ambil dari relasi Sandi Maya Sandi Sastra itu, abdi negara itu harus memiliki pengetahuan literasi tentang wilayahnya, kan gitu ya. Yang saya nggak tahu apakah itu penting atau tidak, karena di awal-awal Babat Banten itu selalu saja ada pesan, nanti kalau kamu jadi ini harus begini. Di tengah-tengahnya juga nanti kalau kamu jadi abdi kamu harus begini dan seterusnya. Jadi konteksnya literasi menjadi dasar bagi pemilihan abdi negara. Di pegawai negeri itu kira-kira ya, pegawai negeri itu literasinya bagus, literasi tentang wilayahnya, tentang daerah yang akan itu, baru dia akan lulus. Jadi tidak hanya sekedar dia menjadi menjadi seorang birokrat saja, katakan kalau seperti sekarang, tapi dia harus memahami konteks kondisi pada saat konteks kondisi wilayah yang akan dia bekerja di situ. Itu kalau kita mau membaca tentang itu dari relasi Sandi Maya Sandi Sastra. Artinya kan berarti sejarah itu memang punya peran penting untuk kita misalnya melakukan perencanaan apa yang dilakukan masa depan itu. Nah, tapi problemnya hari ini memang sejarah Banten itu termasuk yang sering banget dikaji. Bahkan UIN itu sampai punya jurusan atau mata pelajarannya itu. Nah, tapi problemnya kayak yang saya lihat itu, kalau kita bicara tentang sejarah Banten itu hanya pada persoalan kekuasaan di seputar kerajaan. Kita tidak pernah menyentuh hal-hal yang filosofis, pemaknaan setiap lisan dari raja yang itu memberi daya tonjok spiritual intelektual itu. Nah, sehingga kalau saya baca di sini kan Prof menyatakan kita hanya melihat hantu sejarah yang membuat kita jadi demam. Nah, gimana kira-kira biar kita mempelajari sejarah tapi membuat itu menjadi refleksi sehingga kita tidak merasa kerdil ketika membaca kebesaran nama para sultan di Banten dan tokoh-tokoh lainnya itu, Kak? Sejarah orang-orang besar itu kan tinggalan dari model penulisan sejarah pramodern. Kita kenal misalnya di pelajaran sastra di pramodern itu, sastra itu istana sentris, keraton sentris, orang-orang hebat dan seterusnya. Persislah seperti cerita wayang. Cerita wayang itu kan semuanya cerita tentang anak raja. Kesatria. Kesatria ini, kesatria itu berantem dan seterusnya gitu. Nah, anehnya ketika masuk ke dunia modern, heroisme ini atau istana sentris ini masih juga masih juga mampir, masih juga masuk merembes.
sehingga penulisan sejarah kita masih ke wilayah itu juga. Kalau benar kita ini modern, maka fokus pada subjek itu artinya kita harus punya tujuan, kita baca sejarah ini untuk apa. Baca sejarah itu agar kita punya keyakinan, punya harapan. Oh ya, dia kalah, kemudian dia lakukan ini dan dia menang. Oke kan gitu. Jadi ketika kita mengalami keterpurukan, maka kita bisa punya harapan. Sebentar lagi juga pasti ada saatnya kalah, tapi ada saatnya saya belajar, kemudian ada saatnya bangkit, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita tidak ingin terjebak pada itu, pada keraton sentris adalah ya kita balikin pada tujuan kita menulis sejarah. Nah, kita bisa dorong sebenarnya para penulis sejarah agar mulai menuliskan sisi yang lain itu. Karena udah terlalu banyak ya sisi para raja, sisi keraton dan lain sebagainya. Sementara sisi yang lain, sisi manusiawi dia misalnya, itu tidak muncul. Itu persis apa yang pernah Kuto bilang, bahwa ketika mempelajari sejarah itu bukan soal data peristiwanya yang penting, tapi pola dari setiap peristiwa yang membentuk itu. Ya, tepat itu. Polanya, karena pola itu nanti menjadi bagian dari diri kita. Karena yang dalam sejarah itu yang kita pelajari adalah orang. Dan dia sama dengan kita, maka ketika ketemu pola dari orang itu, kita bisa ngakur-ngakurin. Oh ya, dia di tahap itu, dia pernah mengalami, misalnya saya terpuruk karena kalah misalnya, terus saya menyukai tokoh sejarah siapa misalnya, lalu oh ya, tokoh itu juga pernah kalah dan dia melakukan ini. Jangan-jangan saya juga harus melakukan itu. Jadi dia jadi model bagi saya. Baru tuh sejarah jadi penting. Kalau nggak gitu jadi nggak penting. Jadi sekadar apa ya, hantu yang menakutkan. Jadi hantu yang menakutkan. Ya, karena kan misalnya hari ini kita bicara misalnya ngomong Banten itu ya, kita kan selalu akan kembali lagi ke masa lalu, bahwa Banten di masa Kesultanan pernah berjaya, pernah punya duta di Inggris, pernah menjadi pusat ekonomi perdagangan dunia itu kan. Dan ketika dibandingkan dengan hari ini, seolah-olah apa yang terjadi hari ini itu tidak berarti apapun itu ya. Ada yang menarik di Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu ketika Inggris menghancurkan India, umat Islam ada di luar, di pinggiran. Lalu Muhammad Iqbal bikin satu puisi namanya Shikwa. Shikwa itu keluhan. Kira-kira kalau disederhanakan, bukankah yang menyembahmu adalah aku? Bukankah yang membuatmu menjadi ada di telinga-telinga manusia ini adalah kami? Tapi kenapa kami ada di luaran kedinginan, dan orang-orang yang tidak pernah menyebut namamu itu ada di sana dan berpesta? Di Shikwa itu kayak gitu. Jadi itu satu keluhan yang diberikan Iqbal pada Tuhan, semacam protes. Gue yang beriman, kenapa gue yang tersingkir? Nah, lalu pada puisi lainnya, Jawab Shikwa, Tuhan menjawab ceritanya dalam Jawab Shikwa itu. Benar bahwa saya ada karena kalian menyebutnya, saya diimani banyak orang. Karena ada manusia yang berjuang untuk menegakkan apa yang kuinginkan dan seterusnya, ada jawaban segala macam. Tapi itu kata dijawab Shikwa itu dilakukan oleh nenek moyangmu. Kamu ngapain? Nah, gitu. Jadi dijawab di Shikwa itu, Iqbal di Shikwa dia protes persis seperti itu. Bukankah gitu. Gitu. Pada jawab di Shikwa ada tohokan yang terakhir itu. Ya. Tapi kamu ngelakuin apa? Hari ini. Itu yang juga jadi PR mungkin buat sekarang. Ya, buat sekarang itu. Oke, kita ngomongin siapa deh? Sultan Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin dan sebagainya. Oke. Pertanyaan di akhir dari jawab Shikwa itu adalah, terus kamu ngapain? Terus apa yang kamu lakukan? Itu yang lupa kita lakukan.
itu yang juga masih menjadi PR besar di kita hari ini. Ya, kalau mau kan gini, inti modern itu lepas dari feodalisme. Ya. Oke. Indonesia ini negara modern. Provinsi Banten ini provinsi modern, bukan ya. provinsi kadipaten yang dipimpin oleh pangeran karena dia punya bapak pangeran kan, ya. Bukan. Nah, inti modern itu adalah menciptakan sejarah pribadi, menciptakan sejarah dirinya. Semua orang punya peluang untuk menjadi legenda dalam hidup ini. Dulu di zaman pramodern yang menjadi legenda itu harus punya darah biru. Ya. Sebenarnya darah biru itu di Prancis ya keluarnya. Di darah biru itu dulu anak bangsawan. Anak bangsawan terus diledek sama para petani. Itu dia darah biru karena darahnya kulitnya nggak pernah kena sinar matahari. Karena itu darahnya biru, maka disebutlah dia darah biru. Artinya nggak bisa bekerja sebenarnya. Nah, dulu di zaman sebelum modern itu hanya yang punya darah biru yang bisa mencapai legenda tertentu. Ya. Di zaman modern semua orang punya peluang yang sama untuk bisa menciptakan legendanya. Nah, kita hidup di dunia modern, tetapi cara pandang kita masih cara pandang feodal. Ya nggak akan berubah juga gitu. Jadi yang kita butuhkan sekarang sebenarnya untuk masyarakat Banten atau masyarakat manapun, mari kita ubah gitu. Kita ubah cara pandang kita. Tidak cuma semua orang punya suara yang sama dalam demokrasi, tapi semua orang punya hak yang sama, peluang yang sama untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Asal dia usaha. Dan mau baca katanya ya. Dan mau baca. Karena kan kalau kata Ghazali, kalau bukan anak raja, bukan anak bangsawan tadi darah biru, ya harus nulis itu kan. Kalau enggak ya selesai itu. Ya kalau enggak ada alasan nama kita dikenang. Iya. Itu yang kadang sebenarnya juga saya takutkan itu ya. Ketika kelak anak saya itu besar masuk perpustakaan dan dia buka rak buku nggak ada nama saya. Iya. Kan ada banyak orang terkenal dalam sejarah tapi berhenti dikenang. Iya. Karena nggak ada bukunya. Iya, betul. Al-Ghazali misalnya, Al-Ghazali yang tadi disebutin, dia punya adik yang lebih keren, namanya Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu namanya Muhammad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali ini menulis 2 atau 3 buku dalam bahasa Persia. Karena dalam bahasa Persia, maka jarang kita mengaksesnya. Al-Ghazali, kakaknya ini Muhammad Al-Ghazali, nulis banyak buku dalam bahasa Arab. Maka ketika kita dengerin kata Al-Ghazali, itu relate-nya ke Muhammad Al-Ghazali, bukan ke Ahmad Al-Ghazali. Padahal beberapa ulama pada zamannya menyatakan Muhammad Al-Ghazali ini lebih di bawah adiknya. Bahkan lebih keren itu ya. Adiknya ini lebih keren. Adiknya lebih keren. Adiknya lebih keren. Tetapi karena adiknya ini sedikit penulis bukunya, dia tidak dikenang lebih abadi. Muhammad Al-Ghazali karena nulis buku banyak, dia seakan-akan lebih keren daripada adiknya. Yang sebenarnya adiknya itu yang lebih keren. Itu barangkali yang membuat nama Kartini mungkin lebih dipandang daripada Cut Mutia, kemudian Cut Nyadin, kemudian siapa? Mantan istrinya Soekarno itu, Inggit Gandarsi itu ya. Saya kira Kartini saya nggak tahu negara membuat keputusan yang cerdas ya. Pada saat menjadikan Kartini sebagai pahlawan. Itu penghargaannya bukan pada apa yang dia lakukan, emansipasi yang dilakukan bukan, tapi penghargaan terhadap ada perempuan pada zaman itu menulis, membaca dan menulis karena di dalamnya ada cerita apa yang dia baca, apa yang dia renungkan. Saya kira itu penghargaan terhadap literasi. Karena kalau terhadap apa yang dia lakukan, ya kalah sama Cut Mutia, sama Cut Nyadin, sama Dewi Sartika yang bangun sekolahan, sama banyak sekali para pejuang kita. Tapi kalau penghargaannya terhadap literasi yang diciptakan oleh Kartini jagoannya itu. Dan dia beruntungnya pada saat itu dia nulis surat-surat itu ya. Meskipun hanya surat, itu kan sebenarnya surat saja. Hanya surat, tapi waktu itu nggak ada. Nggak ada, betul. Sampai sekarang juga nggak ada juga.
Kalau tapi di era modern ini banyak orang nulis loh, Kak. Minimal nulis status. Iya, tapi statusnya kan masih lebay ya. Iya. Status yang apa? Yang menipu diri sendiri. Jadi gini, kita sendiri tahu kalau ada teman kita foto di belakang mobil mewah, di depan mobil mewah, kita tahu bahwa itu pasti bukan mobilnya. Iya. Gitu ya. Tetapi kita sering ada mobil mewah, lalu kita foto, lalu kita posting. Diam-diam sebenarnya kita tahu orang tidak akan pernah percaya bahwa saya punya mobil. Itu kan status yang lucu gitu. Dia tahu orang tidak akan percaya, tapi tetap dia lakuin. Demi eksistensi sebenarnya. Dan itu fitrah manusia sebenarnya ya. Eksistensi manusia, kemudian setelah dia eksis dia lebih dominan dan akhirnya toleran itu. Nah, balik lagi soal tadi kita membaca tentang relasi antara sejarah masa lalu dengan masa kini, karena saya pernah mendapat kutipan bahwa sejarah itu kan bukan proyek arbiter, bukan proyek bebas. Dia selalu punya kausalitas, hubungan antara masa lalu dengan masa kini itu. Nah, kalau kita lihat potret Banten hari ini kan kita terkesannya lagi-lagi saya harus bilang banyak orang yang sangat merindukan masa lalu itu ya. Padahal saya menemukan jawabannya sebenarnya relevansi wejangan orang dahulu misalnya yang sekarang di Pampang-Pampang. Kalau kita masuk ke pendopo Kabupaten Serang, kita masuk ke Korem, kita masuk ke Polda, itu ada istilah Balikuta Baluarti Batak Kalawan Kawis yang oleh Prof. Bambang ditafsirkan tentang sesuatu yang given, yang alami dengan sesuatu yang kreativitas. Nah, kira-kira Kak, kalau di masa kini seperti apa itu tafsir itu, sesuatu yang alami dengan yang kreatif tuh, Kawis dengan Batak itu? Pluralisme misalnya. Kalau zaman dulu kan Banten bersedia menerima Bugis, Keling, Cina, Bali, Arab, Bali, Bugis, asal dia memberikan kontribusi, dia diterima. Yang penting bareng-bareng membangun Banten ini. Sekarang hanya sisa-sisa kampungnya saja lah. Sisa kampungnya ya. Tapi kalau lihat dari fakta sejarah itu, maka kejayaan Banten harus diakui sebagai kejayaan gabungan. Karena semua orang boleh berkontribusi. Saya Yusuf Makassar, orang Makassar, walaupun ada versi yang lain menyatakan bahwa dia sebenarnya orang Banten, tapi itu urusan yang kedua, itu tafsir. Tapi namanya aja saya Yusuf Makassar, pulang dari Makkah, datang ke sini, dia punya peluang. Kayaknya di sini oke nih, gua ngembangin keilmuan. Dia berhenti di sini, nggak balik ke Makassar. Asalnya. Lalu dia menyumbangkan banyak hal, pemikirannya dan lain sebagainya. Dia cukup cendikia. Karena konon ketika di Timur Tengahnya dia ahli dalam banyak hal. Bahkan di salah satu kitabnya Al-Haddad disebutin bahwa Al-Haddad ini belajar Ibn Arabi dari Syekh Yusuf Makassar. Al-Haddad ini kemudian jadi satu madhab tersendiri di Yaman yang menjadi tarekatnya Alawiyah. Nah, artinya dia cukup cerdas, cukup pinter. Dia pulang ke Indonesia, dia berhenti di Banten. Dan dia mendingan di sini daripada ke kerajaan lain atau pulang ke wilayahnya. Disebutin juga pada masa itu banyak sekali ulama-ulama dari luar sengaja datang ke Banten agar dia mendapat support dari negara untuk mengembangkan keilmuannya. Nah, Banten bersedia terbuka pada perbedaan dan melunakkan perbedaan itu dalam satu platform. Lu boleh beda, tapi lu harus kasih kontribusi pada wilayah ini. Artinya dia tidak peduli orang dari manapun selama dia bisa memberi kebermanfaatan itu ya. Iya, itulah yang menjadi alasan kenapa misalnya kelenteng masih ada. Nggak apa-apa, kelenteng masih ada karena Cina dominan banget. Jadi Shah Bandar 2 atau 3 periode kalau tidak salah. Jadi Shah Bandar Cakra Ngabehi, Cakra
Cakradana ya. Cakradana. Itu artinya Kaitsu. Itu nggak apa-apa, nggak soal, dan semua orang juga sepakat. Oke, kita lindungi kelenteng karena dia memberikan kontribusi. Jadi bukan perbedaan yang dijadikan tolak ukur, tetapi kontribusi itu. Nah, untuk zaman itu udah diajarin ya. Maksudnya udah dilakukan dan ternyata berhasil. Nah, lucunya karena kita nggak pernah baca sejarah sebagai pelajaran, sebagai refleksi lah ya. Sebagai refleksi gitu. Zaman sekarang tiba-tiba muncul anti Cina, anti Jawa, anti asing, anti ya pokoknya kamu bukan orang Banten. Cintailah produk-produk. Ya gitu ya. Iya. Lucu. Iya, betul. Nah, jadi yang pertama sebenarnya pelajaran pertama dari Gabe Kurtabaluarti itu ya ngikutin aja. Yang pertama sih ngikutin apa yang dilakukan oleh nenek moyang Banten, itu aja udah keren. Iya. Jadi mungkin bukan mengkontekstualisasi ya. Yang dia lakukan tuh masih bisa kita lakukan. Masih relevan gitu masih relevan. Kita tahu misalnya Banten tuh pernah sepi orang dagang. Ya. Cina dan para pedagang tuh nggak mau datang ke Banten, maunya datang ke Batavia. Ya. Karena itu Sultan Ageng Tirtaesa mengangkat si Tumenggung Kiatsu itu menjadi sahabandar agar ngerayu orang-orang Cina dan yang lainnya yang dari Jakarta mau datang ke sini. Strategis gitu. Demi kepentingan Banten. Itu kan tindakan strategis. Dia abaikan perbedaan, dia abaikan beda etnis, dia abaikan mungkin juga beda iman. Nah, itu udah keren. Barulah jadi kota dan peradaban. Nah, hal yang lain untuk Banten, Kawis dan Bata itu misalnya ilmu agama dan ilmu umum. Pesantren masih banyak di Banten. 3.600. Itu potensi. Itu potensi yang artinya masih ada banyak orang yang ingin belajar agama ya. Tapi kalau hanya belajar agama saja, tidak kurang kemampuannya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan Banten ini. Maka ilmu agama di pesantren itu harus digabung dengan ilmu umum yang lebih aplikatif misalnya. Harus mulai itu kawinkan lah ya. Baru akan menjadi sesuatu yang baru. Teknologi baru misalnya artifisial dan sebagainya bisa digabungkan dengan teknologi yang lama. Nah, soal kita adalah jangan-jangan Batanya sudah nggak ada, Kawisnya sudah tidak ada. Enggak lah, kalau jadi nggak ada yang digabungkan, nggak ada yang bisa digabungkan, itu kan repot, modalnya nggak ada. Kalau saya melihat Banten sebenarnya modalnya cukup ada. Misalnya bibir pantai kita itu sekitar 5.500 gitu ya. Potensi wisata alam kita sangat masih luar biasa, masih banyak yang perawan bahkan itu. Kemudian hasil bumi kita ini kan bagus. Nah, saya nggak tahu apakah ini soal kreativitas manusianya yang ada di Banten gitu ya, untuk bisa mengelola itu menjadi keberkahan gitu ya, atau justru itu justru datang orang-orang luar yang hanya mengambil sehingga kita hanya ketiban sisa-sisanya itu ya. Karena kemarin ini di luar konteks kita ngomong ini misalnya kemarin kita kajian soal inovasi mobil listrik gitu ya. Ternyata kan Banten ini jadi anomali juga karena kita dikitari PLTU itu ya, yang menyuplai ke daerah-daerah lain itu ya, tapi kita nggak dapat apa-apa tuh, hanya mendapatkan mendapatkan polusinya. Itu barangkali salah satu yang membuat indeks kebahagiaan kita jadi jatuh. Karena terlalu banyak menghirup polusi, jadinya nggak bahagia. Ya literasi itu membuat kita punya mimpi. Literasi itu membuat kita bisa berjarak dengan kehidupan. Makanya saya bilang, kenapa orang nggak bahagia? Mungkin karena nggak baca buku. Orang baca buku itu bisa tenggelam di situ. Kata si Godimer, saya kira penerima Nobel Sastra. Saya tahu kok bahwa orang membaca novel saya itu dia bilang, saya tahu bahwa novel saya itu bohong.
Ya. Namanya novel. Ya. Saya tahu bahwa apa yang saya ceritakan itu sesuatu yang mustahil. Pembaca pasti tahu itu. Ya. Tapi pembaca mendapatkan dunia yang berbeda dengan kehidupan realnya, yang dengan begitu dia bisa berjarak, beristirahat sejenak dari rumitnya kehidupan itu. Ya. Lalu seraya dia membayangkan, andai saja saya bisa melakukan itu setengahnya saja, hidup akan jadi lebih baik. Jadi membaca itu punya punya daya untuk meditatif, meditatif, berjarak, merenung, berefleksi, kemudian menghasilkan sesuatu yang kita impikan. Nah, bayangkan kalau membaca tidak dilakukan, literasi tidak dilakukan, kita nggak pernah punya mimpi, kita nggak pernah bisa berjarak. Berjarak itu penting. Kalau kita nggak pernah bisa berjarak, maka yang muncul dari diri kita cuma satu. Ya memang hidup udah kayak gini, kan gitu kan? Pasrah ya, dengan keadaan. Ya. Tapi kalau kita berjarak, kita berjarak, lihat dulu, lihat, jangan-jangan juga kita bisa lihat orang lain. Loh kok, maaf, misalnya Madura yang kering kerontang itu bisa maju, orang-orangnya. Kok Banten yang tidak subur, lebih tidak lebih kering kerontang kok kayak gini? Itu kan berjarak, yang berani melihat diri membandingkan dengan yang lain. Dari situ kan sengaco-ngaconya kita kan mestinya muncul rasa kesinggung kan? Iya, betul. Dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Nah, keterampilan berjarak dan kesinggung itu, dia bisa, saya nggak bisa. Kalau saya pribadi itu diajarin dari membaca. Tidak ada yang mengajarin saya, tapi membaca itu otomatis membuat saya bisa berjarak dan bisa kesinggung untuk melakukan sesuatu. Paling tidak kita punya imajinasi itu ya. Imajinasi ketika kita membaca sesuatu itu ya. Misalnya dulu kenapa saya jadi jurnalis sebenarnya karena dulu ada senior ngasih Bumi Manusia itu ya, dan itu kan menceritakan salah satu tokoh Papa Pers. Dan dia jurnalis. Nah itu bayangan saya jurnalis itu begitu, sebagai seorang yang menyuarakan kebenaran gitu ya. Ya meskipun kadang-kadang ada yang nggak fakta, tapi kan karena kita punya imajinasi, akhirnya kita lebih bisa menerima situasi dan kondisi. Kalaupun misalnya sekarang sebagai jurnalis tidak 100% seperti Tirto yang digambarkan di situ, ya kita ngambil setengahnya atau seperempatnya, membuat kita jadi lebih hidup kan? Ketimbang kita tidak punya model. Nah, membaca itu memberikan kita model itu yang penting untuk kita jalani hidup. Inspirasi itu ya. Inspirasi, imajinasi dan seterusnya. Yang penting tadi, jangan sampai membaca Tirto kemudian kita merasa saya nggak bisa seperti itu. Oh ya itu. Ya mudah-mudahan sih enggak. Novel atau fiksi saya kira cukup baik ya untuk karena lebihnya fiksi dalam bentuk cerita novel atau cerpen itu, apalagi novel roman kayak panjang kayak itu punya waktu untuk menceritakan bagaimana sengsaranya, bagaimana berjuangnya, dan itu gue banget misalnya. Artinya dari awal kita dibangun kalau baca novel itu saya adalah si tokoh itu. Pemaknaan hidup salah satunya itu. Pemaknaan hidup berarti kan dari literasi. Iya. Jadi tadi orang itu punya problem, punya masalah karena dia tidak punya cakap pengetahuan, akhirnya dia bingung dan akhirnya dia tidak bisa memaknai hidupnya, bahwa hidupnya berguna. Padahal bisa jadi dia sangat berguna. Bisa jadi sangat berguna. Bisa jadi sangat bermakna. Sangat bermakna. Tapi karena dia nggak bisa berjarak dengan dirinya, dia nganggap gue punya apa sih? Gue nggak punya apa-apa gitu. Gitu ya. Iya. Ini aduh lagi-lagi jadi apa ya? Jadi PR besar itu ya, apalagi Banten yang sedang sebenarnya sedang semangatnya sebenarnya melakukan percepatan pembangunan. Pemimpin-pemimpin kita kan sebenarnya ya ada kurangnya ada lebihnya, tapi lagi-lagi
barangkali juga semua pemangku kebijakan kita harus mulai melek terhadap literasi itu ya, melek terhadap pengetahuan dan update sebenarnya kayak, karena kan biar kita tidak terjebak pada tidak terjebak pada kebesaran masa lalu, sementara kita tidak berani untuk menatap masa depan, padahal ya kita sebagai manusia itu kan sebagai pelaku sejarah. Sujatmoko tahun berapa ya? Tahun 70 sudah ngomong agak panjang lebar bahwa arah pembangunan kita ini jangan pembangunan fisik saja dong, tapi pembangunan kebudayaan, pembangunan cara memandang. Bayangkan bayangkan orang tua punya harta banyak dan lain sebagainya, tapi anak-anaknya nggak dididik. Lalu orang tua itu meninggal. Hartanya itu pasti jadi rebutan dan dalam waktu tidak lama hartanya itu akan habis. Nah, karena anaknya tidak dididik. Sama juga pembangunan ini, kita bangun jalan tol, kita bangun gedung, kita bangun banyak infrastruktur misalnya. Tapi kalau SDM-nya tidak dididik, tunggu waktunya nggak bakal lama, pasti semuanya itu akan hancur. Artinya siapapun pemerintahnya, siapapun yang jadi penguasa di Banten ini, bupati, gubernur atau siapapun, mulailah mikir membangun SDM. Sebaliknya, jika SDM-nya bagus, terus sumber daya materialnya jelek, itu masih tetap kok bisa membangun, masih tetap bisa menghasilkan sesuatu seperti Korea Selatan. Korea Selatan tahun 60-an itu negara gagal. Betul. PBB memberikan sumbangan agar mereka bisa makan tahun 60-an. Tapi begitu mereka perbaiki sistem pendidikannya, sekarang mereka negara maju di atas Indonesia. Mereka tidak punya sumber daya material, tetapi punya sumber daya manusia yang bagus. Jadi kalau gubernur, bupati, DPR, wali kota pengen dikenang, bangunlah sumber daya manusianya melalui literasi. Tapi kan Korea Selatan itu kan butuh waktu 30 tahun. Dia bahkan memanfaatkan bonus demografi penduduknya kan, usia produktif penduduknya yang dia kalkulasi sampai sekarang 30 tahun dan dia merasakan ini. Nah, problemnya kan hari ini Kak. Banyak kepala daerah, bahkan pemimpin kita itu lebih suka membangun yang sifatnya jangka pendek gitu ya, yang artifisial lah itu ya, gedung-gedung dan sebagainya, karena itu yang dianggap lebih kasat mata dilihat orang. Sementara kalau membangun manusia ini kan prosesnya panjang. Kapan dia mau menikmati hasil bangunannya itu? Hadis dalam ajaran Islam itu amal yang akan berefek jangka panjang adalah ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak cuma dari guru, tapi jika kepala daerah mendorong proses knowledge management di daerahnya bagus, itu akan jadi amal jariah jangka panjang. Dan itu menjadi visi terakhir Banten berakhlakul karimah ya. Gitu. Jadi dasarnya bisa dari situ sebenarnya. Gak apa-apa deh bangun yang kelihatan itu dipuji, tapi ada loh yang membuat dia dikenang dan akan masuk surga. Yaitu pada saat menciptakan knowledge management atau knowledge literasi manajemen yang baik. Nggak bisa tidak, itu akan membuat dia dikenang lebih hebat daripada, karena bangunan bisa hancur. Tapi manusia dia akan mewarisi nilai dan dia akan mengenang bahwa saya kayak gini ini karena pernah ada kebijakan gubernur yang seperti ini, ada kebijakan wali kota yang seperti ini. Dan itu akan dibawa sampai mati. Dan namanya akan abadi dalam perjalanan sejarah kita. Oke Kak, terakhir ini, meskipun masih banyak yang ingin diulik, tapi karena durasi, jadi sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita petik dari ketika kita membaca peristiwa masa lalu sehingga kita bisa menyongsong masa depan? Karena kan kalau kata Foucault, sejarah itu bukan hanya peristiwa masa lalu, tapi cara kita menggenggam masa depan. Nah, ini kan poin yang menurut saya juga harus kita
dapatkan untuk bisa lah paling tidak survive ketika kita menghadapi perubahan zaman yang terus bergerak? Yang pertama, kita punya utang ya. Sejarah itu membuat kita harus merasa punya hutang pada nenek moyang kita. Dan kita membayarnya dengan meneruskan apa yang mereka lakukan. Di puisi Omeros, karyanya Derek Walcott yang dapat Nobel, dia penyair dari Trinidad. Ada di puisi Omeros itu seseorang yang si tokohnya itu kemudian didatangi oleh nenek moyangnya, kemudian ditanya, namamu siapa? Disebut nama tertentu. Nama apa itu? Masyarakat kita tidak mengenal nama itu, dan seterusnya. Nah, bayangkanlah kalau pakai Omeros itu, tiba-tiba misalnya Maulana Hasanuddin datang menagih janji. Kamu di mana? Di Banten. Apa yang kamu lakukan? Namamu siapa? Dan seterusnya. Dia menagih kita, terutama tentu menagih para pemangku kekuasaan. Bayangkan jika itu terjadi, lalu mereka marah karena daerah yang pernah mereka perjuangkan dengan darah itu tidak dipelihara dengan baik. Dan sejarah sebenarnya membuat kita harus merasa punya hutang. Dan hutang itu harus dibayar dengan apa yang kita lakukan ke depan. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus belajar sejarah dan menciptakan sejarah untuk diri kita sendiri, di masa depan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Jadi itu teman-teman obrolan kita hari ini bersama Prof. Bambang Kianes. Semoga memberi manfaat, memberi inspirasi, dan bisa memberi pelajaran agar kita bisa memaknai hidup kita bahwa apapun yang kita lakukan kelak akan berguna. Sekali lagi, sejarah bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tapi sejarah adalah bagaimana cara kita menggenggam masa depan. Oleh karena itu, seperti pesan dari Abdul Mafakir, wong Banten kudu ngagurat tanah leluhur. Aja nganti udan guru banjir ilmu, wong salah makin kepradah, wong bener ora lumrah. Sampai ketemu di edisi minggu depan. Salam literasi, literasi kuat, Banten hebat. Bye-bye. Terima kasih.